Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Pada materi hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya. Sekarang kita akan belajar subtema 1, yaitu tentang sumber energi. Pada materi hari ini kita akan belajar pembelajaran 4, subtema 1, tema 6, yaitu mencakup muatan PJOK, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Mari kita belajar ke materi yang pertama, yaitu PJOK KD 3.6 dan 4.6. Pada materi PJOK kali ini kita akan belajar senam irama dengan menggunakan alat. Apa itu senam irama? Senam irama merupakan gerakan tubuh yang beraturan dan berirama. Senam irama dapat dibentuk dari perpaduan berbagai gerak dasar seperti berjalan, menekuk, dan mengayun. Senam ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat, misalnya tongkat berpita. Berikut gerakan kombinasi senam irama menggunakan alat. Nah, di sini ada 2 gerakan. Sekarang kita akan membahas gerakan yang pertama, yaitu kalian berdiri dengan badan tegak dan dada dibusungkan. Selanjutnya, tangan kanan memegang pegangan pita dan gerakan dimulai dengan melangkah ke depan. Selanjutnya, lakukan gerakan putaran pita ke depan. Lalu, lakukan gerakan putaran pita ke belakang. Selanjutnya, posisi badan kembali tegap. Selanjutnya kita melakukan gerakan yang kedua. Pada gerakan kedua ini kalian berdiri dengan posisi lutut agak ditekuk. Selanjutnya tangan kanan memegang pegangan pita dan lakukan putaran pita ke depan untuk menghasilkan bentuk putaran pita yang indah. Selain itu, posisi badan tegak, lakukan gerakan melangkah ke depan sambil melakukan gerakan putaran pita ke belakang. Selanjutnya, kalian kembali ke posisi badan tegap. Nah, pada gerakan senam berirama kali ini, kalian dapat mempraktekkan di rumah ya. Boleh sama orang tua kalian atau dengan saudara kalian. Terus jangan lupa gunakan alat sebagai penunjang gerakan kalian. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki materi Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Pada materi Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang sumber energi air dan sumber energi angin. Air termasuk salah satu energi alternatif.
Energi air merupakan sumber energi yang dihasilkan dari kekuatan air. Untuk menghasilkan energi ini biasanya dilakukan dengan membuat bendungan. Pada aliran air bendungan ditempatkan kincir air atau disebut dengan turbin. Selanjutnya, arus air dapat memutar kincir air atau turbin dan turbin dihubungkan dengan generator sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Nah, itulah sebabnya bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik yang sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga air yang biasanya disebut dengan PLTA. Ada beberapa PLTA yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah PLTA Jatiluhur yang ada di Jawa Barat, PLTA Gajah Mungkur yang ada di Jawa Tengah, PLTA Karangkates yang ada di Jawa Timur, dan PLTA Sentani yang ada di Papua, ada PLTA Asahan yang ada di Sumatera Utara, dan ada PLTA Riam Kanan yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, selain air, ada juga sumber energi alternatif lainnya, yaitu angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. Sumber energi tenaga angin sudah sering digunakan manusia. Untuk mengumpulkan energi angin ini biasanya menggunakan kincir angin yang dapat menghasilkan listrik. Kincir angin ini biasanya dibangun di tempat yang lapang dan mempunyai angin yang kencang. Baling-baling yang terdapat pada kincir angin akan berputar cepat dan apabila ada angin yang besar sedang bertiup. Perputaran ini dapat menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator listrik. Lalu, generator listrik tersebut kemudian menghasilkan energi listrik. Nah, itulah anak-anak manfaat dari air dan angin sebagai sumber alternatif. Air selain kalian gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, atau mencuci pakaian, air juga bermanfaat untuk sumber energi alternatif. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga yaitu PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pada materi PPKN kali ini kita akan belajar tentang kewajiban menghemat sumber energi. Manusia banyak menggunakan sumber energi. Sumber energi berasal dari sumber daya alam. Sumber daya alam ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Hingga saat ini kita masih menggunakan sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Salah satunya adalah bahan bakar minyak. Nah, sumber energi ini akan habis jika dipakai terus-menerus. Oleh karena itu, kita harus menghemat pemakaian sumber energi. Berikut cara menghemat sumber energi. Yang pertama, menggunakan listrik seperlunya. Yang kedua, mengganti bahan bakar minyak dengan sumber energi alternatif. Yang ketiga, matikan dan cabut kabel alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, terdapat berbagai macam cara untuk menghemat sumber energi. Setiap orang mungkin memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui berbagai macam cara, bagaimana cara menghemat sumber energi, kalian dapat melakukan wawancara sederhana. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Nah, wawancara itu sendiri bertujuan untuk mengetahui pikiran atau pendapat seseorang terhadap suatu hal, khususnya masalah atau hal yang dikemukakan dalam wawancara tersebut. Dalam suatu wawancara ada penanya dan ada juga penjawab. Orang yang melakukan wawancara atau penanya disebut pewawancara dan orang yang melakukan penjawab disebut narasumber.
Nah, sekarang tugas kalian adalah lakukan wawancara kepada salah satu keluarga kalian dengan topik wawancara tentang bagaimana cara menghemat sumber energi, serta agar kegiatan wawancara lebih mudah, maka lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, susunlah daftar pertanyaan tentang bagaimana cara menghemat sumber energi. Yang kedua, bertanyalah kepada salah satu anggota keluarga kalian dengan daftar pertanyaan yang sudah kalian susun. Dan yang ketiga, tuliskanlah hasil wawancara di buku tugas kalian, kemudian nanti kalian kumpulkan ke ustadzah. Terima kasih. Alhamdulillah, materi pembelajaran 4 subtema 1 tema 6 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.